saya Novi dari Donat Bahagia, selaku co-founder dan saat ini lagi pegang posisinya di Chief Marketing Officer. Donat Bahagia awalnya tuh kayak bahagia tuh simple banget kan ya, kata yang sering kita temuin sehari-hari gitu. Terus juga manusia tuh kan tujuan hidupnya apa sih ya, pengen bahagia gitu. Karena pada saat pertama kali berlayar juga, mulai di branding, Donat Bahagia sendiri tuh belum punya visi misi, belum punya tujuan yang jauh gitu. Yang penting saat itu tuh kita bisa berlayar aja dulu dengan sebuah kalimat baik, sebuah kata yang baik gitu sih. Makanya dipilih nama Bahagia. Akhirnya 2018 kita tutup permanen buat semua restorannya. Waktu itu ada pertama di Bengawan, terus sempat di Badak Singa, akhirnya nggak bertahan, udah selesai. Masih ada beban yang harus dibayar gitu. Makanya lahirlah Donat Bahagia dari kesempitan itu. Tapi kalau dulu beban-beban ribawi itu sampai yang keberapa, Bu? Sampai 3M kali ada. Ya. Itu tuh kita sekeluarga menanggung beban itu gitu. Jadi tiap hari mesti kasihin duit, kalau enggak ya nggak kebayar itu bebannya gitu. Walaupun emang ya dari situ udah kapok sih ya, karena sekeluarga juga kompak lah ya, alhamdulillah. Jadi kita saling bantu. Saat itu kakak juga berkecukupan, jadi bisa menanggung selebihnya, sisanya ditanggung oleh mamah dan adik-adik gitu. Ya makanya itu, nah adik-adik ini berinisiatif untuk bisa membantu lebih gitu kan. Yang bikin kita masih ingin nggak kapok buat bikin bisnis itu karena emang apa ya, dari diri tuh dari zaman SMA kayaknya emang udah nggak kepikiran untuk jadi karyawan sih, nggak kepikiran buat melamar kerja gitu. Sampai ya di titik kesulitan pun kita nggak berpikir untuk ngelamar kerja ke orang, tapi balik lagi untuk kembangin produk lagi gitu. Motivasinya ya cuman pengen lanjutkan hidup aja ya, karena dari awal kan mama emang jualan cake kan, cake, roti gitu, seputaran itulah. Jadi dan donat pun sempat dia kirim ke warung-warung itu pas lagi menyelesaikan beban itu kan. Jadi buat kita donat tuh bukan satu hal yang baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2009 tuh udah jualan, tapi nggak ada brandnya gitu. Jadi ngambil donat itu ya dengan kepercayaan diri, karena menurut kita resep donat yang kita punya oke kok gitu. Dan yang paling cepet, nggak perlu beli oven, nggak perlu beli investasi mesin apapun gitu, bisa ulenin pakai tangan gitu, saat itu bisa digoreng pakai kompor rumahan gitu. Makanya Donat Bahagia itu juga berawal dari dapur rumah, nggak yang harus punya toko dulu terus beli alat, beli segala macam, nggak kayak gitu kan. Berawalnya dari kesempitan soalnya kan, jadi harus pakai yang ada dulu. Nah saat itu yang paling memungkinkan daripada roti, cake atau lainnya itu adalah donat gitu. Dan donat juga kita cari kalau dari kacamata bisnis, saat itu kita lihat benchmarknya kayak ya Jeko, Ade Dunkin, Krispy Kreme, mereka udah berusia puluhan tahun gitu kan. Jadi dia cukup jadi makanan familiar lah gitu ya, comfort food buat beberapa orang, terutama orang Indonesia juga gitu. Jadi kita pilih udah itu aja yang paling memungkinkan saat itu kita mulai gitu. Resepnya dari awal emang udah donat kampung bentuknya gitu. Donatnya Indonesia banget yang suka orang temuin di warung-warung, di pasar gitu. Tapi ini kita kasih another level gitu, maksudnya yang next levelnya, yang lebih empuk gitu, yang nggak bikin nempel di langit-langit, yang nggak kerasa minyaknya kayak gitu. Itu next level dari donat kampung tuh kayak gitu. Tapi kita masih tetap bawa ciri khas donat kampungnya sampai sekarang, sampai kita udah full di dapur pakai mesin besar, udah nggak ada kerjaan manusia yang terlalu berat gitu ya. Itu tuh masih dipertahankan tekstur itu gitu. Nah, sebenarnya sih tujuan khususnya memang karena tipenya kita kan artisan ya. Jadi semua teman-teman Dobah Kru yang ada di toko itu semuanya tuh kita sebut pengrajin gitu kan. Karena dari segi dekorasi aja nggak sama gitu dengan donat yang lain. Nggak cuman misalnya glaze coklat, udah selesai langsung pajang, nggak gitu. Udah glaze coklat, diapain lagi, dipakai hiasan kayak gimana lagi, dalamnya diapain lagi. Jadi segitu dipikirinnya gitu untuk satu dekorasi. Dan kita punya 70 dekorasi lebih. Sebenarnya awalnya kita mau ikutan dipajang di etalase, tapi setelah
trial error selama 1 tahun, ternyata nggak memungkinkan gitu. Pilihannya cuma 2, kita mau pakai pajang etalase tapi kurangi varian dan dipersimpel gitu ya, disederhanakan untuk bentuk dekorasinya dan variannya, atau kita mau ambil 70 varian rasa lebih yang jadi positioning tapi pegawai bisa lebih banyak, terus lebih besar gitu ya timnya, dan ya semuanya harus punya kemampuan yang rata gitu. Saat itu kita dihadapin sama 2 pilihan itu. Akhirnya kita trial error, terus juga diskusi sama tim, kita ambil pilihan yang paling susah, yaitu pilihan yang saat ini. Pilihan yang saat ini yang kita harus bisa edukasi orang ini tuh sistem jualan donat yang gak biasa gitu. Kamu harus punya waktu tunggu seperti di resto untuk dapetin pesanan kamu. Sampai sekarang masih perlu edukasi kok tentang itu, walaupun sekarang gak ngejelimet 1 tahun yang lalu ya. Saat ini tuh orang udah lebih paham lah gitu untuk konsep yang seperti ini. Tapi kembali lagi kenapa kita ambil, karena pertimbangan yang tadi, mau mengurangi sisi kreativitas atau tetap kreativitasnya kita puncahkan gitu ya, tapi sistem operasionalnya sulit. Ya udah, akhirnya kita deal with operasional sulit aja gitu. Operasional sulit tapi kita bisa sajikan 70 lebih varian rasa yang emang didekorasi sedemikian rupa, secantik itu, sedipikirin itu, dan seenggak biasa itu gitu. Dan fresh nyampe ke customer karena nggak dipajang di etalase. Kebayang kan? Gimana kalau udah dipajang di etalase, donat tuh ya caramelize ya, pastilah ada gitu, agak mengeras. Kalau ini walaupun kamu nunggu 15-20 menit, tapi kamu dapat yang baru gitu. Jadi harusnya sih worth it. Jadi kita tuh bertumbuh dan belajar gitu ya. Kita ngerasa dari, kalau kita lihat lagi arsip kita gitu, dari tahun 2019, 2020, 2021 terutama pada saat kita ekspansi ke Bintaro gitu. Dari situ kita ngerasa banget tim kita udah lebih lebar, udah lebih luas, bukan dari segi jumlah aja tapi dari cara pandang juga. Yang pertama gini, kita di tahun 2022 itu kita berpikir gimana caranya, kita nggak ambil kita pengen punya 200 cabang di Indonesia, nggak gitu. Karena dari awal kita udah bilang kita mau bikin sedikit aja, nggak sebanyak itu, tapi kualitasnya bisa kita jaga gitu, karena tanggung jawab kita ke customer juga kan besar gitu kan ya. Jadi nggak mau seduplikasinya, nggak kesana gitu, nggak franchise, karena sampai saat ini pun semua cabang domba itu masih dipegang penuh oleh kita, jadi tidak bentuknya franchise. Nah yang pertama itu ya, jadi kita bisa pegang penuh kualitas karena kita yang pegang semua operasional. Di tahun ketiga mungkin ya, kita tuh kayak merubah visi sebenarnya gitu. Jadi di tahun ketiga yang awalnya kita tuh cuman berpikir kita mau bikin bisnis ini jadi kebahagiaan gitu, yang sederhana. Orang beli 1 donat harga 8.000 juga udah bisa seneng gitu, karena donatnya enak, terus dia bisa duduk nyaman di tempat. Ya bikin kebahagiaan yang sederhana lah gitu buat banyak orang gitu ya, buat orang-orang yang jadi target market kita. Tapi di tahun ketiga tuh kita menambah sedikit visi itu gitu. Kita jadi punya cita-cita atau tujuan tuh pengen jadi corporate yang ramah buat pegawai muslim, buat customer muslim gitu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena di 3 tahun kita berjalan tuh kita diskusi sama pegawai itu, mereka sering banget dapat tempat pekerjaan yang tidak ramah dengan muslim, ya nggak bisa sholat, nggak bisa jumatan, nggak bisa pakai kerudung. Nah, kita di sini menerapkan korporasi yang dekat sama muslim. Jadi ketika nggak apa-apa profit kita berkurang, orangnya banyak, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa ngasih berkontribusi lah buat negara ini, ngasih lapangan pekerjaan yang cukup baik lah gitu ya, dengan sistem peraturan kepegawaian yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Kalau misalnya dibilang tuh orang muslim di Indonesia tuh berapa sih? Mayoritas kan sebenarnya. Mayoritas kan, berapa persen aku nggak tahu ya datanya, tapi aku rasa sih mayoritas ya, mungkin besar banget, mungkin lebih dari 80% kali ya gitu seluruh Indonesia. Tapi maksudnya kenapa yang muncul ke permukaan itu selalu brand yang bukan dari muslim gitu. Tapi maksudnya untuk kita pengusaha muslim, kita pengen juga gitu ngerangkul teman-teman pengusaha muslim juga untuk bisa ayo naik bareng-bareng ke atas gitu.
gitu. Kita juga bisa kok berjajar dengan bisa ikut kompetisi kok gitu di bisnis ini gitu. Jadi jangan to be konvensional terus. Kita bisa jadi multinational brand mungkin gitu dari orang yang berawal dari orang Muslim gitu. Pasti kan lebih kebijakan pun pasti kan lebih dekat gitu sama kita. Itu sih. Donat bahagia tuh jadi bukti nyata lah. Bukti nyata ketika kita menggantungkan harapan gitu ya, dan hasil tuh kepada Allah gitu, kepada Tuhan gitu ya, bukan berdasarkan usaha gitu. Jadi untuk tim Donat Bahagia tuh kita nggak kenal proses, nggak akan mengkhianati hasil, kita nggak kenal istilah kayak gitu, tapi kita memberikan proses itu, hasilnya yang bergantung dengan takdir yang udah Allah kasih. Jadi kita santai aja gitu untuk ngejalanin semuanya, kita lakukan yang terbaik, berdoa dan ikhtiar gitu kan ya, dengan yang pastinya adab dan ilmu yang dikedepankan gitu. Buat Donat Bahagia sendiri, visinya tadi itu ya, kita pengen berikan ruang yang nyaman untuk saudara-saudara muslim terutama gitu, dan untuk manusia lah, memberikan ruang yang baik, yang insya Allah baik, yang nyaman untuk bertumbuh bersama gitu. Donat Bahagia juga punya cita-cita yang ingin memberikan kebahagiaan gitu buat seluruh masyarakat lah ya, atau manusia di dunia. Dan kata bahagia sendiri itu juga menginspirasi kita untuk hidup di dunia itu kan pengen bahagia, terus setelah mati kita juga pengen bahagia masuk surga. Jadi kebahagiaan itu nggak berhenti di dunia aja gitu sebenarnya. Jadi Donat Bahagia ini tuh jadi jadi bukti nyata sekaligus perwujudan keinginan dari manusia itu sendiri gitu. Donat Bahagia juga punya tagline kan, tagline-nya adalah karena semua wajib bahagia gitu. Karena nggak ada orang yang pengen sedih, nggak ada orang yang pengen menderita. Di tengah kesedihan dan kemenderitaan pun ternyata masih ada banyak banget hikmah dan kebahagiaan kayak yang Donat Bahagia alami di awal. Donat Bahagia yang lahir dari kesempitan, tapi dengan optimis dan menggantungkan harapannya kepada Allah gitu, maka muncul jalannya, muncul hikmahnya, muncul kebahagiaannya. Dan kita juga pengen kasih pesan itu gitu sama customer, sama masyarakat, sama manusia di dunia ini, kalau sesempit apapun kehidupan kamu, jangan lupa bergantung sama Allah, karena di situ akan terbuka pintunya, terbuka pintu hikmahnya, dan untuk menuju ke kebahagiaan itu. Karena nggak ada manusia yang akan sedih selamanya, tuh nggak akan ada deh kalau menggantungkan harapannya sama Allah gitu.